Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita di mata pelajaran fikih kelas 9. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Kayaknya hadir semua, Pak. Oh iya, Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah hadir semuanya ya. Coba Bapak perhatikan dulu, rapikan semua tempat duduknya. Rapikan. Ayo, mohon perhatiannya ya. Selama 20 menit ke depan kita akan mempelajari tentang materi penyembelihan hewan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Salamatan. Setelah materi kita pada hari ini adalah tentang penyembelihan hewan, Pak penyembelihan Guru. hewan. Seperti materi sebelumnya, kita telah membahas tentang hewan-hewan apa saja yang bisa disembelih. Sekarang kita mulai masuk pada penyembelihan hewan. Tujuan dari mempelajari tentang penyembelihan hewan ini adalah menganalisis hukum penyembelihan dalam Islam dan tata cara yang benar dalam proses penyembelihannya. Oke? Bisa dipahami di sini tentang tujuan pembelajarannya? Bisa, Pak Guru. Ya. Bisa, Pak. Yang pertama adalah menganalisis hukum penyembelihan dalam Islam. Kemudian yang kedua apa? Hadimin? Tata cara Tentang tata cara yang benar dalam dalam proses penyembelihan hewan. Guru izin ke toilet, Pak Guru. Ya, silakan. Pernahkah kalian melihat proses penyembelihan? Ada yang pernah melihat proses penyembelihan? Saya, Pak Guru. Pernah, Pak. Ya. Di mana? Lihatnya di mana? Penyembelihan hewan. Pada saat Hari Raya Kurban, Idul Adha. Terus, apakah boleh menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak Guru. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar hewan tidak tersiksa ketika disembelih? Ada yang tahu? Harus pakai alat penyembelihan yang tajam sekali, Pak. Betul. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses penyembelihan hewan. Terus apakah boleh kita menyembelih hewan itu tanpa menyebut nama Allah? Dan cara agar hewan tidak tersiksa ketika disembelih. Sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, gambar. Siapa yang bisa memberikan pernyataan tentang gambar di atas ini? Sapi yang dipotong, Pak Guru. Ya. Ini hewan yang disembelih dengan secara Islam, secara kemudian yang gambar berikutnya itu
Mungkin hewan ini liar kan, Pak Guru? Sehingga cara penyembelihannya itu diikat seperti itu. Atau hewan itu masih sementara Mau dibaringkan itu. baringkan ya. Ya, benar sekali. Benar sekali jawabannya. Gambar yang di atas adalah terbagi atas dua. Yang pertama itu dengan cara tradisional, Iya. yang kemudian gambar yang kedua adalah Sekarang secara modern dengan cara dipingsankan terlebih dahulu. Itu dia. Ya. Nah, nanti Bapak jelaskan satu demi satu. Oke? Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak akan membagi kalian. Tapi Bapak hanya memilih salah satu sebagai ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok inilah yang memilih anggota-anggotanya. Silahkan pilih, terserah. Gitu. Ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Salamatang. Mana Salamatang? Ada Pak Guru. Ya, nanti dipilih ya. Siapa yang menjadi anggotanya? Kemudian Adimin. Hadir Pak. Hadir, Nah, Pak. sebagai ketua kelompok 2 ya. Silakan nanti dipilih anggotanya. Kemudian kelompok ketiga adalah Miskia. Mana Miskia? iya, Pak. Nah, nanti dipilih anggotanya. Satu kelompok minimal 4 orang. Pak. Ya, baik. Nah, nanti kelompok ini akan menganalisis materi yang Bapak akan sampaikan. Nah, berikut ini pengertian tentang penyembelihan hewan. Bisa dibaca dulu? Ada yang bisa baca? Bisa, Pak Guru, Pak. ada, Pak. Ayo. Siapa ini? Ya. Sembelihan dalam istilah fikih disebut al-zakah yang bermakna baik atau suci. Ya, al-zakah bermakna baik atau suci. Atau suci. Istilah al-zakat. Ya ini. Kemudian ini. Apa lagi? Berikutnya. Oke, baik. Istilah al-zakah digunakan untuk sembelihan. Karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara, ya, dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal untuk dimakan. Ya, dipahami sampai di sini? Ya, Pak. Bisa. Ada, Pak. Ya. Yang berikutnya adalah hewan ada yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Kita tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Halal. Nah, Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 10 jenis makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain nama Allah, daging hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, dan hewan yang ditanduk, hewan yang telah dimakan binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Ya, yaitu. Selain itu, tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram untuk dimakan. Nah, kemudian hewan yang disembelih apakah sesuai dengan ketentuan syara? Nah, kalau dia sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama, maka halal untuk dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak dengan ketentuan syara, maka haram hukumnya untuk dimakan.
Makan. Misalnya Pak. menyembeli, Bangkai. menyembeli tidak dengan menyebut nama Allah. Nama Allah. Seperti pertanyaan pertama tadi ya. Menyembeli tidak menyebut nama Allah, tetapi menyebut selainnya. Maka atau hewan yang mati tidak karena disembeli juga haram untuk dimakan. Seperti apa? Contohnya, hewan yang mati tidak karena disembeli, bagaimana? Seperti hewan yang mati ditanduk. ya, seperti bangkai, masalah. Itu. Jadi dia mati dan mati sendiri. Gitu. Oke? Tapi Ya, selain Pak. itu ada juga yang bangkai yang bisa dimakan. Apa itu? Bangkai apa? Bangkai ikan. Ikan dan belalang, Pak Guru. Bangkai ikan dan Belalang. Oh, Nah, kemudian syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan ada 3. Nah, syarat Orang bagi yang orang yang menyembeli. Kemudian syarat Hewan yang disembelih. hewan yang disembeli. Ya. Kemudian syarat alat yang menyembeli. Syarat alat yang menyembeli ini nanti akan kita bahas di akhir nanti. Ya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus disebut bahwa orang yang menyembelih ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Kayaknya anak-anak ini kurang semangat ini. Semangat Pak Guru. semangat. Kurang semangat ini. Semangat, Coba. Pak. Coba Bapak mau lihat semangatnya dulu ini. Coba Bapak mau lihat semangatnya. Harus apa, Pak? Ini Menyanyi. semangatku. Ayo, coba kita tepuk semangat dulu. Semangat Coba dulu. kita tepuk semangat dulu. Ayo. Ikuti setelah Bapak ya. Ya, Baik. Pak. Semangat. Semangat. Ayo. Ikuti setelah Bapak ya. Biar kita semangat. Ayo. 1, 2, 3. Semangat. 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 Semangat lagi. Coba Bapak mau dengar dulu. Mariam, bagaimana? Coba diulangi. Semangat, tepuk semangatnya. Semangat. Semangat. Ya. Semangat ya. Ya. Semangat, Nah, Pak kita Guru. lanjut lagi. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus disebutkan bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syaratnya. Yang pertama Islam, sudah pasti. Kemudian laki-laki, balik, kemudian berakal sehat. Ya, berakal sehat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tidak menyia-nyiakan sholat. Tidak menyia-nyiakan sholat. Ijma para ulama dalam hal penyembelihan hewan, tidak halal sembelihan dari orang yang musyrik. Nah, siapa saja orang yang musyrik itu? Kategori orang yang musyrik itu? Ada yang tahu? Yang menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah. Sekali. Orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Baik dia beragama Islam maupun ahli kitab. Ahli kitab. Nah, yang kedua adalah syarat-syarat hewan yang disembelih. Ada berapa? Ada 2. Ada dua. Syarat-syarat hewan yang disembelih. Yang pertama adalah yang pasti dalam keadaan hidup, Pak Guru. Yang pasti hewannya masih dalam keadaan hidup. Kemudian yang kedua adalah hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Bukan hewan yang diculik, bukan hewan yang dicuri.
Tuh ya. Hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga adalah syarat alat menyembelih hewan. Syaratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apa saja yang dapat mengalirkan darah selain kuku dan tulang adalah boleh untuk menyembelih. Nah, maka dari itu para ulama menyimpulkan alat untuk menyembelih hewan adalah alatnya tajam, yang kedua terbuat dari besi, baja, bambu, batu, dan lain sebagainya. Selain kuku dan Ulang. selain gigi, kuku dan tulang. Ulang, Pak Guru. Ya. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih binatang, menyembelih hewan di sini ya. Hal-hal yang disunahkan antara lain adalah menghadapkan hewan ke kiblat, menghadapkan hewan ke kiblat, kemudian meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan ketentuan syarat. Dan membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Jangan yang masih bergetar-getar, masih setengah hidup, masih setengah mati. Sudah dikonsumsi. Pastikan hewan yang disembelih sampai mati. Setelah jelas kematiannya baru dibersihkan dan kemudian dipotong-potong. Alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang tajam. Kemudian yang kelima adalah mempercepat proses penyembelihan. Nah, selain hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan, ada adab etika dalam menyembelih. Ya. Yang pertama berlaku ihsan. Ini perlu dicatat ini. Berlaku ihsan atau memperlakukan hewan itu dengan baik. Di antaranya bagaimana? Berbuat ihsan itu adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Itu bagian dari adab atau etika. Kemudian membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Meletakkan kaki di sisi leher hewan seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Dianjurkan bagi penyembelih untuk meletakkan kakinya pada sisi kanan hewan kurban dan menghadapkan hewan ke arah kiblat, mengucapkan bismillah, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca salawat Nabi. Cara penyembelihan hewan. Mematikan hewan bisa dengan berbagai macam cara, seperti dicekik, dipukul, tembak, dan lain sebagainya. Namun di dalam syariat Islam mematikan hewan diatur caranya, yakni dengan menyembelih pada leher bagian depan. Kemudian penyembelihan ini dimaksudkan untuk memotong 3 saluran pada leher bagian depan, yaitu saluran makanan, saluran nafas, dan 2 saluran pembuluh darah, arteri atau disebut dengan arteri karotis dan vena jugularis. Kesimpulannya adalah hewan yang disembelih secara syar'i tidak merasakan sakit. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, bagaimana caranya supaya hewan tidak merasakan sakit ketika disembelih? Hewan yang disembelih dengan cara dipingsankan terlebih dahulu, yang kelihatannya tenang dan tidak meronta, justru itu yang merasakan sakit. Nah, dan daging hasil penyembelihan secara syar'i lebih sehat dan berkualitas dibanding daging hasil penyembelihan secara mekanik, elektrik, atau dibiarkan.
dibius. Ya, gitu. Sampai di sini tidak ada yang bertanya? Pada akhirnya, pada akhir materi ini, Bapak minta anak-anak untuk menyimpulkan. Coba, mana ketua kelompok 1 tadi? Salam? Bagaimana? Tolong disimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari materi Bapak sampaikan tadi. Ayo, diarahkan anggota kelompoknya. Terkait penyembelihan hewan. Baik itu Iya, Pak Guru. sunnah penyembelihan atau ada penyembelihan. Ayo, coba sama-sama kita simpulkan. Jadi kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan materi tentang penyembelihan hewan di kelompok 1. Jadi penyembelihan hewan adalah harus dilakukan dengan sesuai dengan syariat Islam, di mana adalah hewan disembelih harus betul-betul menghadap kiblat, terus pisau yang digunakan harus tajam, yang ketiga harus menyebut nama Allah, yang keempat disembelih dengan lemah lembut karena hewan tersebut merasakan sakitnya. Yang kedua, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka hukumnya haram dimakan. Yang ketiga, penyembelihan, orang yang menyembelih hewan adalah orang yang betul-betul harus beragama Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga adalah tidak menyanyiakan sholatnya, karena di situ dilihat ada adab tata cara penyembelihan hewan dengan adanya ketiga rukun tadi dalam penyembelihan hewan. Orang yang menyembelih hewan maka hewan tersebut sah dan sesuai dengan syariat Islam dan itu halal untuk dimakan. Itu saja Pak Guru. Baik. Kelompok 2 bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita? Ayo, kelompok 2. Ayo, kelompok 3. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita hari ini? Baik, karena tidak ada lagi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi tadi. Nah, sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi tadi, di sini Bapak tugaskan kalian untuk melakukan kerja kelompok, ya. Lakukan wawancara di tempat-tempat penjualan hewan atau pemilik hewan di lingkungan tempat tinggalmu, sekitar tempat tinggalmu ya, untuk mengetahui hewan yang memenuhi syarat dalam penyembelihan. Dan selanjutnya buatlah rangkuman dan hasil wawancaramu. Ya. Nanti Bapak akan bagikan lembar kerja seperti yang tertera di atas. Ya. Jadi kalian tampilkan gambar kemudian hasil pengamatan kalian. Ya. Seperti itu. Baik. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, karena tidak ada pertanyaan, materi penyembelihan hewan kita hari ini Bapak rasa dicukupkan sampai di sini. Insya Allah materi berikutnya yaitu tentang kurban dan akikah. Ya, Bapak berharap di pertemuan berikutnya
kita lebih aktif lagi dalam berinteraksi dan ikut turun langsung, dan tetap semangat. Sebelum menutup sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ananda Adimit. Ayo, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Mau pulang so ini. Berdoa dimulai. Pulang ini. Pulang semanganto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Tawakkaltu. Allahi tawakkaltu alallahi wala haula. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Allahumma barik. Amin. Oke, terima kasih Ananda Adimit. Semoga selamat sampai di rumah masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.